20 Juni 2024, masyarakat mengeluhkan gangguan layanan imigrasi, termasuk di bandara dan pembuatan paspor, yang terjadi sejak 2 pekan sebelumnya. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham mengungkapkan gangguan disebabkan oleh masalah pada server PDN. Esoknya, Kominfo dan BSSN mengumumkan gangguan di Pusat Data Nasional 2 sementara di Surabaya. 3 hari kemudian, pada 24 Juni, mereka mengakui PDN Surabaya dibobol oleh malware jenis Brain Chip Ransomware. Dan ransomware secara umum adalah serangan malware yang memiliki motif finansial. Biasanya, pelaku serangan meminta uang tebusan dengan ancaman mempublikasikan data pribadi korban atau memblokir akses ke layanan secara permanen. Data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Chip Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Broadcom atau Symantec menduga mereka menggunakan cara yang biasa dipakai, termasuk melalui Initial Access Brokers atau IAPS. Phishing mengeksploitasi kerentanan pada aplikasi yang berhadapan langsung dengan publik, atau mengabaikan pengaturan Remote Desktop Protocol atau RDP. Brain Chip Ransomware ini meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar atau senilai 131 miliar rupiah kepada pemerintah Indonesia. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi menegaskan tebusan ini tidak akan dibayar. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Nggak akan bayar Pak? Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja. Juru bicara BSSN Ariandi Putra menjelaskan hasil forensik menemukan upaya menonaktifkan Windows Defender mulai 17 Juni pukul 23.15 WIB. Aktivitas malicious dimulai pada 20 Juni pukul 00.54 WIB, termasuk instalasi file berbahaya, penghapusan file sistem penting, dan crash Windows Defender. Kominfo dan BSSN menargetkan pemulihan infrastruktur PDN Surabaya pada Agustus 2024. Pada tanggal 2 Juli 2024, Brain Chip mengumumkan akan memberikan kunci dekripsi secara gratis kepada pemerintah Indonesia. Mereka menyebut serangan ini sebagai pelajaran atau pentes pasca bayar tanpa konteks politik dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Pada malam 3 Juli 2024, pihak Brain Chip resmi memberikan kunci dekripsi peretasan kepada pihak kedua dari sisi pemerintah Indonesia. Hacker Brain Chip Ransomware menyematkan tautan atau link kunci deskripsi untuk membuka akses ke sistem pusat data nasional, sementara 2 Surabaya di laman dark web. Mereka mengancam akan menyebarkan data jika pihak kedua tidak mengakui adanya bantuan. Dampak kebocoran data pada Kominfo. Pertama, pencurian identitas. Data yang bocor dapat dimanfaatkan untuk penipuan, seperti pembukaan rekening atau aplikasi kredit palsu. Kedua, hilangnya kepercayaan publik. Kebocoran data pada lembaga pemerintah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Ketiga, kerugian ekonomi. Korban kehilangan finansial, sedangkan perusahaan menghadapi penurunan reputasi dan kepercayaan investor. Langkah mitigasi untuk mencegah kejadian serupa. Pertama, pengembangan teknologi keamanan, yaitu meningkatkan algoritma enkripsi, autentikasi multifaktor, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data. Yang kedua, analisis kebijakan dan regulasi, yaitu meninjau kelemahan regulasi yang ada, merekomendasikan kebijakan perlindungan data yang lebih ketat, dan meningkatkan kesadaran tentang keamanan data. Yang ketiga yaitu studi dampak sosial dan ekonomi, yaitu menganalisis dampak finansial, psikologis, dan sosial dari kebocoran data untuk merancang intervensi yang efektif. Yang keempat, kolaborasi dan penyebaran pengetahuan, yaitu membentuk tim lintas disiplin, menyebarluaskan hasil penelitian, dan menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran keamanan data. Yang kelima, penerapan dan evaluasi intervensi, menguji efektivitas proyek percontohan, mengevaluasi program, dan memperbaiki intervensi berdasarkan umpan balik.